Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Adam Tirta Mijiandra dari 1247 nomor 1. Nah, di sini tuh saya mendapatkan tema yaitu dampak pandemi, yaitu pandemi corona tepatnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk awalan yaitu tesis. Di tesis ini tuh dalam teks editorial itu yang harus pertama kali yang kita lakukan yaitu tesis, yaitu tentang penyampaian pendapat kita terhadap judul yang akan kita ambil dari tesis editorial. Karena pandemi di Indonesia bukan dari Cina, ya, sumber dari virus ini yaitu terdapat di Cina, di kota Wuhan tepatnya. Virus ini tuh dinamakan COVID-19. Nah, karena virus ini sulit dideteksi, tetapi sangat cepat penularannya, maka virus ini sangat cepat sekali untuk menularkan ke manusia-manusia lainnya, sehingga sangat cepat terjadi menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Nah, akibat dari virus ini, maka di dunia pendidikan pun juga mengalami perubahan yang sangat besar. Tetapi pada saat kondisi seperti ini, melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu sepertinya dinilai kurang efektif. Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini juga memerlukan biaya. Nah, kenapa kurang efektif? Karena ini dilakukan secara spontan, tanpa dilakukan ya bagaimana, itulah menjadi tambahan biaya. Nah, yang kedua itu dalam teks itu ada yang namanya argumentasi. Nah, dalam argumentasi ini ada yaitu ketidakpastian atau ketidaksiapan dalam pandemi ini mengakibatkan seluruh aspek dalam pendidikan menjadi kendala yang besar juga, yang dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa maupun para orang tua. Nah, pemerintah memang sih benar sih, pemerintah itu melaksanakan kayak pengurangan gitu lah, kayak ya lebih bertanggung jawab dalam pendidikannya dan dirubah-rubah, tapi dalam aspek sebuah penilaian. Tetapi tetap saja pada saat pandemi ini tetap saja ada masalah yang sangat besar, yaitu kemungkinan ada 4 unsur. Yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua ada teknologi, kepunyaan teknologi. Yang ketiga ada jaringan internet, dan yang keempat yang sangat utama yaitu tentang pembiayaan. Yang pertama tentang masalah teknologi. Ya memang benar, kalau gawai atau HP lah, itu memang secara umum digunakan oleh orang lain. Tetapi sebelum pandemi ini kan HP ini kan hanya diperlukan untuk bersenang-senang, ya hobi gitu lah, ya untuk bersenang-senang. Sedangkan untuk masa sekarang lebih digunakan untuk belajar. Nah, jadi untuk mewujudkan PJJ ini maka kita harus belajar teknologi juga mempelajari aplikasi-aplikasi yang ada hubungannya dengan pembelajaran jarak jauh juga. Nah, itu yang pertama, masalah dari teknologi. Sedangkan yang kedua yaitu adanya sarana dan prasarana. Nah,
sarana dan prasarana ini juga sebenarnya mencakup yang tadi, jaringan internet tadi. Soalnya dalam masa pandemi ini, dalam PJJ ini, maka dibutuhkan jaringan internet yang stabil. Sedangkan ada guru dan murid yang di wilayahnya itu jaringan internetnya tidak stabil. Bahkan ada yang belum terjangkau dari internet. Maka dari itu sangat susah sekali untuk menjangkau internet ini. Ya, ditambah lagi dengan biaya. Nah, kita lanjut ke tadi nomor 4, masalah biaya. Nah, karena pada saat kondisi saat ini maka lapangan kerja pandemi saat itu berkurang drastis jam kerjanya, sehingga akan berpengaruh pada penghasilan juga. Nah, ditambah dengan internet, maka internet ini akan menjadi beban bagi seluruh siswa dan guru, karena sudah lapangan kerja jamnya dikurangi, penghasilan dikurangi, tambah dengan terbebannya internet yang juga harganya tidak cukup murah, bisa dibilang begitu. Maka dari itu dalam PJJ Corona saat ini dinilai sangat kurang efektif. Ditambah lagi yang pintar bisa jadi kurang pintar karena PJJ sekarang, karena dalam hal ini tuh untuk luring, dulu kan itu luring jaringan, nah, kita masuk sekolah itu lebih kayak rajin gitu. Sedangkan dalam PJJ ini kita di rumah, maka ada sedikit unsur bermalas-malasan yang berlebihan, maka di sini sangat kurang efektif sekali. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, ya terakhir, nah, atau penegasan ulang. Nah, pemerintah dan sekolah jangan kaget nanti adanya perubahan paradigma belajar dari siswa, karena sebelumnya dia yang tadi seperti saya bilang kan, rajin di sekolah, sedangkan di PJJ nanti dia akan menjadi malas-malasan, karena ya jangan kaget lah ya, walaupun ada positifnya, yaitu semakin pintar berteknologi lah, wawasan teknologi semakin kuat, semakin gitulah, semakin luas. Nah, sedangkan negatifnya ya seperti itu tadi. Maka dari itu pemerintah dan sekolah jangan kaget bila ada perubahan sangat drastis dari paradigma belajar dari siswa tersebut. Nah, tetapi juga ingat, kita itu juga makhluk sosial, maka juga diperlukan berinteraksi dengan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.